Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen beserta teman-teman yang mengikuti mata kuliah Audit Manajemen. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai pelaporan audit. Di sini, anggota kelompok 2 berjumlah 3 orang, yaitu saya sendiri atas nama Desakma Deskarnadi dengan stambuk C301-19002. Yang kedua atas nama Sayuko Mangwintari dengan stambuk C301-19019. Dan yang ketiga atas nama Fatmawati Melinda Harami dengan stambuk C301-19023. Adapun beberapa penjelasan yang akan kami bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama mengenai kertas kerja audit, yang kedua mengenai program kerja audit, dan yang ketiga adalah pelaporan. Untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Adapun beberapa fungsi dari kertas kerja audit, yang pertama yaitu sebagai jembatan atau mata rantai yang menghubungkan antara catatan klien dengan laporan hasil audit. Yang kedua, sebagai media bagi auditor untuk mempertanggungjawabkan prosedur atau langkah audit yang akan dilakukan sehubungan dengan penugasan yang dijalankan. Dan yang ketiga, media untuk mengkoordinir dan mengorganisasikan semua tahap audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Dan yang terakhir yaitu dokumen yang dapat memberikan pedoman bagi auditor berikutnya yang melakukan penugasan audit pada instansi atau satuan kerja yang sama. Berikut ini adalah beberapa manfaat kertas kerja audit. Yang pertama, sebagai dasar untuk penyusunan laporan hasil audit. Dan yang kedua merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Dan yang ketiga untuk merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Yang keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Dan yang kelima merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Ada beberapa syarat-syarat penyusunan kertas kerja audit, yaitu harus lengkap, bebas dari kesalahan, didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, sistematis, bersih, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi. Yang kelima, memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit. Yang keenam, mempunyai tujuan yang jelas. 7. Sedapat mungkin hindari pekerjaan menyalin ulang. Dan yang terakhir yaitu dalam setiap kertas kerja harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar serta catatan reviewer. Tujuan pembuatan kertas kerja audit. Yang pertama, sebagai pendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahapan audit. Dan yang terakhir, memberikan pedoman untuk audit berikutnya. Ada beberapa macam-macam kertas kerja audit yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu program audit, merupakan sebuah daftar prosedur audit yang diperuntukkan untuk segala audit dengan unsur tertentu. Kedua, working trial balance adalah semua daftar yang mengandung beragam saldo akun dari buku besar akhir tahun yang akan diaudit. Yang ketiga yaitu ringkasan journal adjustment yang digunakan oleh auditor untuk membuat draft jurnal penyesuaian yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan kliennya. Yang keempat, schedule utama adalah kertas kerja audit yang digunakan dalam meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk beragam akun yang berhubungan. Dan yang terakhir yaitu schedule pendukung diperlukan oleh auditor untuk menguatkan informasi keuangan maupun operasional yang telah dikumpulkan. Penyimpanan kertas kerja audit. Ada beberapa penyimpanan kertas kerja audit yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu berkas permanen yang berisikan data atau informasi yang diperlukan oleh auditor untuk memahami gambaran umum audit. Yang kedua, berkas berjalan yang berisikan informasi yang berkaitan dengan audit yang sedang dilakukan atau audit yang baru
Dan yang ketiga yaitu berkas lampiran, berisikan lampiran data, catatan, dan dokumen yang menjadi data mentah bagi proses pengujian bukti audit. Dan yang terakhir yaitu sebagai berkas khusus yang berisikan informasi yang berkaitan dengan indikasi kecurangan yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus. Untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan untuk rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saiko Mawintari, Stambuk C301 19019. Di sini saya akan melanjutkan materi indikator yang kedua, yaitu mengenai program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Selanjutnya ada membahas tentang manfaat dari penyusunan program kerja audit. Yang pertama yaitu merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Untuk manfaat yang kedua yaitu merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisor. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan sesuai standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Manfaat yang keempat yaitu dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup tujuan serta langkah-langkah kegiatan audit. Manfaat yang kelima, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Yang keenam, yaitu dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja audit, yaitu yang pertama itu tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam program audit. Yang kedua, program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Ketentuan yang ketiga itu, setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi-instruksi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasan-alasannya. Ketentuan yang kelima, program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan. Ketentuan yang keenam, program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan auditor. Ketentuan yang ketujuh, program kerja hendaknya harus berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. Yang ke-8 yaitu program kerja audit tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. Yaitu yang ke-9, ketentuan ke-9 yaitu program kerja audit harus menyertakan taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit untuk melaksanakan yang bersangkutan. Yaitu yang ketentuan terakhir yaitu yang 10, program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan pengawas dan seluruh anggota tim. Lanjut ke slide yaitu membahas tentang langkah-langkah kerja memuat tentang pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahapan audit. Nah, tahapan yang pertama itu ada audit pendahuluan. Yang dalam audit pendahuluan itu berisi tentang bagaimana pembicara pendahulu dengan objek audit. Yang kedua itu pengumpulan informasi umum, penelaahan, peraturan, evaluasi, prosedur kerja, dan sistem operasional. Yang ketiga itu berisi tentang tes pendahuluan atas informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi tujuan audit sementara. Dalam audit pendahuluan yang terakhir berisi tentang pembuatan ikhtisar hasil audit pendahuluan. Selanjutnya ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Di mana berada program ini berisi tentang pengujian pengendalian manajemen. Yang kedua itu pembuatan ikhtisar hasil temuan pengujian pengendalian manajemen.
Yang terakhir itu audit lanjutan. Dalam audit lanjutan itu berisi tentang pengembangan temuan hasil pengujian. Hasil pengujian pengendalian manajemen. Yang kedua, penyajian hasil audit lanjutan atau daftar temuan. Yang ketiga yaitu pembahasan temuan dengan penanggung jawab audite. Yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek audite. Yang terakhir yaitu penyusunan rekomendasi. Kita lanjut ke jenis-jenis pengujian program audit. Yang pertama yaitu prosedur analitis. Pada prosedur ini, peneliti hubungan yang merupakan penelitian hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan data non-keuangan untuk mengembangkan harapan atas saldo laporan keuangan. Yang kedua itu prosedur awal. Nah, dalam prosedur awal ini ada yang pertama itu faktor persaingan bisnis dan industri klien. Yang selain itu ada struktur pengendalian internya. Auditor juga melaksanakan prosedur awal untuk memastikan bahwa catatan-catatan dalam buku pembantu sesuai dengan akun pengendali dalam buku besar. Yang ketiga itu ada pengujian estimasi akuntansi, yaitu di mana pengujian ini meliputi pengujian substantif atas saldo. Jenis yang selanjutnya yaitu ada pengujian pengendalian. Pada pengujian pengendalian ini adalah merupakan pengendalian intern yang ditetapkan oleh strategi audit dari auditor. Yang selanjutnya pengujian saldo, berfokus pada perolehan bukti secara langsung tentang saldo akun serta item-item yang membentuk saldo tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengujian transaksi. Adalah pengujian substantif yang terutama meliputi trenching atau vouching transaksi berdasarkan bukti dokumenter yang mendasari. Yang terakhir, jenis pengujian program audit yang terakhir yaitu pengujian penyajian dan pengungkapan, yang merupakan mengevaluasi penyajian secara wajar sama semuanya, pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fatmawati Melinda Harami, stambuk C301 19023. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan indikator yang ketiga, yaitu pelaporan. Laporan audit merupakan ringkasan hasil pekerjaan audit yang menginformasikan kelemahan-kelemahan manajemen dan menunjukkan cara untuk memperbaikinya. Nah, dalam laporan audit manajemen ini mencakup yang pertama rekomendasi perubahan prosedur dan standar, yang kedua menunjukkan bagian-bagian yang berisiko, dan yang ketiga menyajikan penilaian atas sistem dan prosedur. Selanjutnya ada tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan ada 3. Yang pertama, memberikan rekomendasi perubahan prosedur dan standar. Dan yang kedua, menunjukkan bagian-bagian yang berisiko. Dan yang terakhir ketiga, menyajikan penilaian atas kualitas sistem dan prosedur. Standar kualitas laporan audit manajemen. Ada beberapa standar kualitas audit manajemen. Yang pertama, yaitu langsung. Artinya penyampaian dalam penulisan isinya tidak berbelit-belit menggunakan kalimat pembuka yang bersifat konklusif. Yang kedua, laporan yang ringkas. Artinya dalam laporan audit hanya tercermin informasi-informasi yang relevan dan laporan disusun berdasarkan prioritas informasi sesuai tingkat signifikasinya. Yang ketiga, sesuai kondisi. Artinya dalam bentuk penyajiannya haruslah sesuai dengan pembacanya. Gaya bahasa ataupun nada haruslah mampu dimengerti pembaca. Yang keempat, persuasif. Artinya laporan harus menunjukkan dukungan dari semua data-data pendukungnya dan kesimpulan yang ada. Selanjutnya, konstruktif. Dalam hal ini, laporan lebih menekankan pada penyebab dan bukan gejalanya. Kemudian terdapat temuan yang positif dan juga negatif. Selanjutnya, orientasi pada hasil. Dalam laporan audit, orientasi utamanya memberikan solusi dan sebaiknya menjelaskan tindakan yang telah diambil manajemen. Selanjutnya, tepat waktu.
Dan yang terakhir, laporan yang disusun diusahakan seimbang dengan biaya yang digunakan. Selanjutnya, isi laporan audit. Yang pertama, lingkup pekerjaan. Sesuai dengan penugasan yang diterima dari pengurus, bagian ini mendeskripsikan lingkungan pemeriksaan yang dilakukan dan auditable unit yang dipilih, jumlah personil yang diturunkan untuk melakukan pemeriksaan, estimasi waktu pengerjaan, dan metode yang digunakan. Yang kedua, lingkungan pengendalian internal. Bagian ini mendeskripsikan secara umum tentang kondisi dan status lingkungan, pengendalian internal, manajemen, pelaksana, dan yang berjalan. Yang ketiga, temuan pemeriksaan. Temuan seluruh jenis pemeriksaan yang ada diiktisarkan ke dalam suatu tabel berdasarkan skala prioritasnya, disertai paparan keterangan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kesimpulan pemeriksaan dan rekomendasi umum. Kesimpulan yang berupa area yang membutuhkan perhatian khusus manajemen pelaksana, diikuti rekomendasi umum yang diberikan oleh pemeriksa. Selanjutnya, cara penyajian laporan audit manajemen. Sesuai dengan tahapan-tahapan audit, auditor mengorganisasikan laporan hasil auditnya berdasarkan apa saja yang dilakukan dan yang ditentukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Seorang auditor memperoleh informasi melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menetapkan tujuan audit sesungguhnya atau definitif audit objektif berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti atau temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Yang kelima, merumuskan rekomendasi. Dan yang terakhir, yang keenam, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Selanjutnya, penyajian dengan cara ini menitik beratkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Umumnya, para pengguna laporan lebih berkepentingan terhadap temuan auditnya daripada bagaimana auditor melakukan audit. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan pengguna laporan yang cepat, biasanya berupa kesimpulan atas audit yang dilakukan auditor. Nah, dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, informasi latar belakang, dan yang kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, rumusan rekomendasi, dan yang terakhir, keempat, ruang lingkup audit. Baiklah. Bagaimana kata-katanya? Sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf jika ada salah-salah kata. Iya, gitu. Kurangan dan salah-salah kata. Saya tutup dengan iya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa pertamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.